Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Eriska yang Sutandiana dari jurusan Sosiologi semester 5. Di sini saya akan membahas bahan bacaan saya dari buku Sosiologi Industri karya Dr. Hikmat sebagai dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Industri. Bahan bacaan ini ditujukan sebagai ujian tengah semester mata kuliah dari Sosiologi Industri. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dari sosiologi industri, ruang lingkup, dan objek kajian sosiologi industri. Ada dua kata kunci penting yang dapat digunakan untuk memahami apa itu sosiologi industri. Yang pertama, sosiologi, dan yang kedua, industri. Kita akan membahas terlebih dahulu apa itu sosiologi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, socius yang berarti kawan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, sehingga dapat dipahami bahwa sosiologi ini adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat. Selanjutnya ada industri. Industri ini secara umum dapat dipahami sebagai kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai tambah dan dapat digunakan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Kata industri ini berasal dari bahasa Latin industria yang berarti tenaga kerja. Secara luas, kita dapat memahami industri ini sebagai kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan sifat produktif dan komersial untuk memenuhi kebutuhan hidup para pekerjanya. Jadi dapat dipahami bahwa sosiologi industri ini adalah salah satu cabang sosiologi yang mempelajari atau mengkaji hubungan antara fenomena sosial yang ada di masyarakat dengan aktivitas industri. Selanjutnya ada ruang lingkup dan objek kajian sosiologi industri. Ruang lingkup dan objek kajian sosiologi industri dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, sisi internal, dan yang kedua, sisi eksternal. Secara internal, sosiologi industri ini mengkaji analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri. Secara eksternal, sosiologi industri ini mengkaji analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kultural yang berbeda-beda. Jadi objek kajian sosiologi industri ini menitik beratkan pada masyarakat kerja yang selalu dihubung-hubungkan dengan aktivitas industri. Yang selanjutnya adalah fenomena sosial industri kreatif. Industri kreatif dapat dipahami sebagai kumpulan aktivitas ekonomi terkait penciptaan dan penggunaan pengetahuan dan informasi. Industri kreatif ini dikenal juga dengan nama lain seperti industri budaya atau ekonomi kreatif. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyatakan bahwa industri kreatif ini adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat individu yang menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan yang menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta setiap individunya. Beberapa bentuk dari industri kreatif ini antara lain periklanan, seni, kerajinan, arsitektur, fashion, film, seni pertunjukan, penelitian, pengembangan, penerbitan, musik dan permainan, televisi, radio, dan permainan video. Hal-hal tersebut merupakan bukti bahwa industri kreatif ini akan menjadi bagian yang sangat penting karena mengingat bahwa potensi bangsa Indonesia ini sangat besar yang dapat dimanfaatkan dan menjadi keunggulan dari bangsa Indonesia ini, sebab potensi-potensi tersebut sangat unik dan berbeda yang pastinya tidak dimiliki oleh bangsa lainnya, sehingga perlu dipelihara dan dijaga. Dan tidak kalah penting adalah tetap menjaga daya saing tingkat regional dan internasional, sehingga industri kreatif ini bisa terus berkembang di bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada sistem kerja masyarakat industri. Untuk memahami sistem kerja yang ada di masyarakat industri, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu sistem kerja. Sistem kerja berasal dari dua kata, yaitu sistem dan kerja. Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti himpunan, bagian, atau unsur-unsur yang saling berkaitan dan berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam sistem terdapat bagian-bagian yang saling mempengaruhi sehingga satu bagian dan bagian lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada kerja. Kerja dapat dipahami sebagai kegiatan melakukan sesuatu. Dalam konteks industri dapat dipahami juga bahwa kerja ini kegiatan melakukan sesuatu untuk menghasilkan barang atau jasa untuk mencapai keuntungan.
Jadi, secara singkatnya, sistem kerja ini adalah rangkaian tata kerja dan prosedur kerja dalam melakukan pekerjaan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan atau industri. Masyarakat industri itu sendiri adalah masyarakat dengan ciri utama produksi barang dan jasa dengan bantuan mesin yang digerakkan oleh sumber daya manusia. Perilaku masyarakat industri ini dapat dipahami dengan 6 hal berikut. Yang pertama adalah sistem kerja yang sudah profesional, dapat mengurus dirinya sendiri, sistem atau pola pemikirannya lebih rasional, sistematis, dan objektif, menggunakan logika dalam bertindak, menerima pengaruh luar, dan orientasi waktu sangat berharga. Budaya dari masyarakat industri ini juga sudah menerima adanya modernisasi dan budaya luar dari hubungan kerjasama. Selanjutnya ada peningkatan material industri itu berbanding terbalik dengan kemerosotan moral, dan teknologi-teknologi ini mengisi kekosongan kehidupan pribadi. Selanjutnya ada sistem mata pencaharian juga beralih dari bercocok tanam menjadi buruh industri. Selanjutnya dalam sistem kerja ini ada penerapan sistem kerja lembur. Sistem kerja lembur ini adalah sistem kerja yang mewajibkan para pekerjanya untuk bekerja lebih dari 7 atau 8 jam sehari, dan normalnya itu 14 jam sehari. Idealnya sistem kerja lembur ini ada perintah dari atasan dan disetujui oleh buruh industri itu sendiri. Dalam penerapan sistem kerja atau sistem kerja lembur perlu memperhatikan faktor lingkungan kerja, faktor psikologis, dan human factor. Dan sistem kerja lembur terutamanya memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu memiliki tambahan penghasilan, memiliki nilai lebih dari atasan, meskipun tidak selamanya atasan menganggap bahwa dengan kerja lembur itu maka pekerjaan baik, karena bisa jadi seseorang yang kerja lembur karena pekerjaannya tidak dapat diselesaikan dalam waktu sehari. Selanjutnya ada berimplikasi pada karir seperti naik jabatan dan sebagainya. Untuk dampak negatifnya ada gangguan kesehatan, waktu yang kurang profesional, disharmonisasi keluarga, dan juga pola makan yang buruk. Yang selanjutnya ada perubahan sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Perubahan sosial ini terjadi akibat dari adanya interaksi antar manusia dan antar kelompok yang saling mempengaruhi, sehingga dapat dipahami bahwa perubahan sosial tidak bisa dihindari dari kehidupan masyarakat, karena interaksi ini juga merupakan sangat penting dan pasti ada di setiap masyarakat. Wujud dari perubahan sosial ini antara lain perubahan yang cepat, perubahan lambat, perubahan yang berpengaruh kecil atau besar, dan perubahan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Perubahan ini juga tidak melulu mengarah pada kemajuan atau progres, tetapi juga bisa mengarah kepada kemunduran, regres, atau kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Ada beberapa teori yang mengkritisi perubahan sosial, diantaranya teori evolusi, teori konflik, teori fungsional, dan teori siklus. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Ada faktor dari dalam, ada faktor dari luar, antara lain perubahan kependudukan, penemuan baru, konflik, revolusi, bencana alam, peperangan, dan pengaruh dari budaya luar. Ada juga faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk faktor pendorongnya seperti kontak dengan budaya lain, difusi dalam masyarakat, difusi antar masyarakat, sistem pengetahuan yang maju, dan adanya nilai bahwa masyarakat itu harus berusaha untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya ada faktor penghambat perubahan sosial, adanya ketertutupan, adanya vested interest atau kepentingan yang tertanam kuat, adanya pemahaman ideologi, dan takut terjadi disintegrasi akibat perubahan. Yang selanjutnya adalah pengaruh industri terhadap masyarakat sekitar dan solusi bijaknya. Keberadaan industri dalam suatu daerah, baik skala besar maupun skala kecil, akan memberi pengaruh dan membawa perubahan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Singgih bahwa dengan dibukanya lapangan pekerjaan dari industri ini akan memberikan kesempatan kerja baru dan membuka peluang usaha-usaha ekonomi bebas. Studi kasus yang saya angkat di sini adalah industri tepung kelapa yang dijalankan oleh PT Global Coconut di Desa Radei, Kabupaten Minahasa Selatan, yang membawa pengaruh baik dan buruk bagi masyarakat sekitar. Pengaruh baik di sini
adalah dengan peningkatan pendapatan, kesempatan kerja baru, dan peluang usaha baru. Yang terbaru adalah pengadaan jalan pertanian dan adanya bantuan untuk merayakan hari atau perayaan nasional di desa. Sedangkan dampak negatifnya adalah bau limbah dan bau kelapa busuk. Yang dimaksud dari bau limbah ini adalah pengolahan hasil limbah yang tidak maksimal, sedangkan bau kelapa busuk ini dari pensortiran kelapa pecah yang mengalami keterlambatan dalam pembersihan. Solusi yang dapat saya tawarkan di sini adalah penerapan kebijakan atau aturan baru yang dapat mengurusi tentang limbah dan bau kelapa busuk ini. Diperlukan juga sistem kerja atau ketelitian kerja yang mana mengharuskan buruh industri dan pengusaha itu sendiri paham tentang pengolahan, tentang industri, tentang setelah proses produksi dilaksanakan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mengeluh terhadap bau limbah, bau kelapa busuk ketika sistem kerjanya sudah berjalan dengan baik, ketika sistem kerjanya sudah mengatur bagaimana cara untuk pengolahan limbah yang maksimal, untuk kelapa busuk itu tidak lagi dirasakan oleh masyarakat. Di samping tetap mengikuti atau menjalankan aturan yang menjaga lingkungan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.